Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak AA dan teman-teman sekalian, sebelumnya perkenalkan saya Siva Zahra dan rekan saya Alika Aurelia. Kehadiran saya dan rekan saya di sini akan mempresentasikan materi pengaruh budaya India. Jadi, di sini terdapat beberapa bagian yang akan saya dan rekan saya jabarkan, yaitu ada kebudayaan India, teori masuknya budaya India, masuknya kebudayaan Buddha, masuknya kebudayaan Hindu, pengaruh kebudayaan India, sistem kepercayaan dan agama Indonesia sebelum masuknya agama Hindu-Buddha, dan juga yang terakhir ada bahasa. Yang pertama, kebudayaan India. Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya, yang merupakan bentuk jamak dari budi. Budi atau akal diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Dalam bahasa Inggris, kebudayaan disebut culture, yang berasal dari kata Latin color, yaitu mengolah atau mengerjakan. Materi selanjutnya, teori masuknya budaya India. Agama Hindu-Buddha telah lama di Indonesia. Agama yang berkembang di India ini juga berhasil membangun peradaban yang maju di Nusantara. Contohnya terlihat dari candi-candi megah seperti Borobudur dan Prambanan, serta kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha yang termasyhur di seantero Asia Tenggara. Tidak ada kejelasan pasti kapan agama Hindu dan Buddha masuk ke Nusantara. Namun, para ahli sejarah mengajukan beberapa teori yang menjelaskan bagaimana bangsa India memperkenalkan kebudayaan ke bangsa Indonesia. Jadi, teorinya itu dibagi menjadi 5. Yang pertama, teori Brahmana. Menurut buku Sejarah 2 SMA, kelas 11, karya Sardiman. Berdasarkan teori ini, para Brahmana seperti ahli ulama, ahli hukum, ahli kitab suci, dan sarjana sastra, serta filsafat berperan membawa kebudayaan India ke Indonesia. Menurut Vanler, para penguasa mengundang para Brahmana dari India untuk dapat bertemu dengan orang-orang India yang memiliki taraf yang sama dan untuk meningkatkan kondisi negerinya. Dalam proses interaksi tersebut, para Brahmana memperkenalkan kebudayaan yang berasal dari golongan mereka. Ini didasarkan pada peninggalan kerajaan bercorak Hindu-Buddha, terutama prasasti-prasasti yang menggunakan bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa. Di India, bahasa Sanskerta hanya digunakan dalam kitab suci dan upacara keagamaan. Hanya golongan Brahmana yang menguasai penggunaan bahasa tersebut. Yang kedua, teori kesatria. Teori ini dikemukakan oleh Sacheverell dan Mukherjee. Para pendukung teori kesatria beranggapan bahwa agama Hindu dibawa ke Indonesia oleh para kesatria, yakni golongan bangsawan dan prajurit perang. Menyadur dari buku Sejarah Indonesia paket C tingkat 5 modul tema 3 karya Nur Khosyah, saat itu persoalan politik terus berlangsung di India, sehingga mengakibatkan beberapa pihak yang kalah dalam peperangan terdesak. Para kesatria yang kalah akhirnya mencari tempat lain sebagai pelarian, salah satunya ke wilayah Nusantara. Di Indonesia, mereka kemudian mendirikan koloni dan kerajaan-kerajaan barunya yang bercorak Hindu dan Buddha. Mereka lah yang kemudian menjadi nenek moyang dinasti-dinasti Hindu-Buddha di Indonesia. Yang ketiga, teori Sudra. Menurut teori ini, kaum Sudra merupakan golongan yang dipandang rendah dalam masyarakat India. Teori ini dikemukakan oleh Van Weber. Teori Sudra beranggapan bahwa agama dan kebudayaan Hindu dibawa oleh golongan Sudra atau budak yang datang ke Indonesia untuk memperbaiki taraf hidupnya. Mereka menetap dan terjadilah asimilasi dan akulturasi dengan penduduk sekitar. Lambat laun masyarakat Indonesia yang pada awalnya memeluk animisme dan dinamisme berganti dengan memeluk agama Hindu-Buddha. Yang keempat adalah teori Vaishya. Teori Vaishya dicetuskan oleh N.J. Krom. Menurutnya, kebudayaan India masuk ke Indonesia dibawa oleh kasta Vaishya, terutama para pedagang. Kaum Vaishya yang berdagang ke Nusantara berlayar mengikuti angin. Jika angin tidak memungkinkan untuk kembali, mereka akan menetap sementara waktu. Para pedagang juga menjalin hubungan baik dengan para penguasa pribumi agar perdagangan berjalan dengan lancar. Dalam proses itulah terjadi komunikasi dan secara perlahan para pedagang turut menyebarkan budaya dan agama Hindu ke tengah-tengah masyarakat. Mengutip buku Sejarah Indonesia paket C tingkat 5, di wilayah Indonesia Barat, sampai sekarang masih ada suatu perkampungan, yaitu Kampung Keling, yang merupakan tempat para pedagang-pedagang dari India menetap. Yang kelima adalah teori arus balik. Menurut F.D.K. Bosch,
Masyarakat Indonesia tidak hanya menerima pengetahuan agama dari orang asing yang datang. Kebudayaan Hindu yang masuk ke Indonesia itu berdasarkan atas inisiatif dari bangsa Indonesia sendiri. Sebab banyak orang dari Nusantara yang sengaja datang ke India untuk berziarah dan belajar agama Hindu-Buddha. Di pengembaraan, mereka mendirikan sebuah organisasi yang sering disebut Sangha. Setelah kembali di Indonesia, akhirnya mereka menyebarkan kembali ajaran yang telah didapatkan di India. Profesor Dr. Sucipto Waijo Suparto mengemukakan bahwa raja-raja yang tercantum dalam prasasti bukanlah orang India, melainkan orang Indonesia sendiri. Masuknya kebudayaan Buddha. Agama Buddha pertama kali muncul sebelum Masehi, yang dimana pada awalnya agama ini sangat erat kaitannya dengan agama Hindu. Agama Buddha sendiri telah masuk ke Indonesia sejak zaman Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Proses penyebaran agama Buddha di Indonesia dimulai melalui perdagangan melalui jalur laut. Hal ini dapat dilihat pada catatan sarjana dari Cina bernama Ait Singh ketika beliau melakukan perjalanan ke India dan Nusantara. Namun nilai-nilai agama Buddha dimulai pudar sejak runtuhnya Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Setelah itu semua adalah Y.M. Bante Ashin Jinarakshita yang merupakan biksu pertama Indonesia yang mempropori kebangkitan Buddha Dharma di Indonesia. Beliau mulai mendalami ajaran Buddha pada bulan Desember 1953. Setelah kembali ke Indonesia pada Januari 1955, beliau mendirikan PUUI yang kemudian dikenal dengan sebutan MBI. Selain itu, beliau juga merupakan pencetus berdirinya Sangha Agung Indo, di mana pada wadah ini terdapat 3 aliran besar yang dikenal masyarakat Indonesia, yaitu Theravada, Mahayana, dan Tantrayana. Pada 22 Mei 1953, beliau mengemukakan ide berliannya, yaitu mengadakan upacara Trit Suci Waisak nasional di Candi Borobudur. Semenjak saat itu, perayaan Hari Raya Trit Suci Waisak selalu dirayakan di Candi Borobudur setiap tahunnya. Beliau juga mendapatkan penganugerahan atas jasa yang telah diberikan kepada Indonesia selama hidupnya, yang diberikan oleh Presiden RI yang ke-6, yaitu Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Sekarang perkembangan agama Buddha di Indonesia sudah sangat pesat, dan juga acara organisasi himpunan dan komunitas agama Buddha sudah sangat banyak, yang berarti juga wadah bagi kita untuk terus melestarikan dan menyebarkan dhamma sangatlah luas. Jadi marilah kita terus mendukung perkembangan agama Buddha di Indonesia dan berkontribusi dalam pembabaran dhamma terutama di Indonesia. Masuknya ke budaya Hindu, agama Hindu masuk ke Indonesia pada tahun 78 Masehi, ketika sebelumnya nenek moyang kita menganut percayaan animisme dan dianisme. Pada awalnya ada anggapan jika masuk agama Hindu ke Indonesia melalui perdagangan dengan bangsa India. Ada anggapan bahwa masuknya agama Hindu ke India melalui perdagangan dengan bangsa India. Para pedagang India menjual barang-barang yang bernilai tinggi, seperti logam mulia, perhiasan, kain, wangi-wangian, dan obat-obatan. Sedangkan pedagang Indonesia menjual berbagai jenis kayu dan rempah-rempah. Pembeli barang yang diperdagangkan itu adalah kaum bangsawan. Anggapan masuknya agama Hindu melalui pedagang India didukung dengan adanya perkampungan kaum saudara India yang dinamakan Kampung Keling. Selanjutnya, pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha. Seni bangunan perkembangan Hindu-Buddha di Indonesia telah membawa pengaruh besar dalam berbagai karya seni dan kerajinan maupun bangunan. Salah satu hasil karya adalah candi. Bagi Hindu dan Buddha, candi memiliki fungsi yang berbeda. Bagi candi bercorak Hindu berfungsi sebagai makam, sementara candi bercolok Buddha memiliki fungsi sebagai tempat pemujaan atau peribadatan. Dua, aksara dan sastra. Pada pengaruh aksara dan sastra, orang-orang Indonesia mengenal bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa. Tidak hanya mengenal tapi juga bisa membaca dan menulis. Itu memperkembangkan dalam seni sastra. Bahkan masa askara merupakan masa yang menunjukkan dimulainya masyarakat Indonesia mengenal tulisan. 3. Sistem pemerintahan. Sebelum masuknya Hindu-Buddha, masyarakat Indonesia belum mengenal sistem pemerintahan. Semula pemimpinnya adalah kepala suku. Setelah Hindu-Buddha, pemimpinnya adalah raja. Masuknya Hindu-Buddha membawa pengaruh terhadap terbentuknya kerajaan-kerajaan bercorak Hindu-Buddha. 4. Perdagangan dalam dunia perdagangan pada masa Hindu-Buddha sudah menggunakan mata uang yang diciptakan di negara sendiri, sehingga transaksi jual beli menjadi lebih praktis baik untuk perdagangan dalam negeri maupun luar negeri. Karena sebelumnya transaksi masih bersifat barter, kelemahan sistem barter adalah tidak semua barang yang ditukar belum tentu diperlukan oleh orang lain dan tidak memiliki standar baku. 5. Sistem kalender. Dalam perkembangan Hindu-Buddha di Indonesia memiliki perhitungan kalender yang disebut kalender Saka. Perhitungan pada kalender Saka, 1 tahun Saka terdiri atas 36 hari. Pada sistem kalender dalam masyarakat berkaitan dengan kegiatan-kegiatan seperti upacara keagamaan. Yang menganut kepercayaan animisme, memuja roh nenek moyang, dan dinanisme atau kekuatan gaib benda-benda. Setelah Hindu-Buddha datang, masyarakat Indonesia banyak yang belajar Hindu-Buddha. Selanjutnya,
saya bahas adalah sistem kepercayaan. Sebelum ajaran Hindu Buddha datang, masyarakat Indonesia menganut kepercayaan ananisme, dan dinanisme. Sesudah masuknya kepercayaan asli Indonesia adalah adanya kepercayaan ananisme dan dinanisme setelah masuknya agama Hindu dan Buddha. Kepercayaan itu mulai berkurang sering perkembangan hanya dewa-dewa, tetapi sampai saat ini kepercayaan itu masih ada dalam masyarakat meskipun hanya minoritas. Dan materi terakhir yang akan saya bahas adalah bahasa. Bahasa Sanskerta di Indonesia berkembang karena pengaruh kebudayaan Hindu. Budaya yang dibawa dari India, bahasa ini banyak digunakan dalam para stati yang ditemukan di situs-situs arkeologi peninggalan masa Hindu Buddha di Indonesia. Sanskerta merupakan bahasa kuno Asia Selatan yang merupakan cabang Indo-Arya dan dari rumpan bahasa Indonesia Eropa. Bahasa Sanskerta juga dikenal sebagai bahasa suci umat Hindu, Buddha, dan Jain, sebuah agama Dharma. Sekaligus menjadi bahasa pengantar di kawasan Asia Selatan. Adapun bahasa ini masuk ke Indonesia pada sekitar abad ke-5 setelah dibawa oleh pendeta dari India.